Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Ida Sulistiani 73, channel tentang education, travel, and event. Nah, kali ini kita akan membahas satu teks yang dipelajari di kelas 10 SMA. Dan di dalam pelajaran atau materi bahasa Inggris ini, kita akan melihat apa sih sebenarnya perbedaan antara recount yang pernah kalian pelajari saat SMP dan historical yang kita akan bahas kali ini. Ikuti terus ya. Nah, sebelum kita membahas tentang historical recount, mari kita lihat contoh teks yang tertera di dalam slide berikut. Saya akan bacakan. Bandung, as a sea of fire, was a fire that occurred in the city of Bandung on March 24, 1946. Within 7 hours, about 200,000 residents of Bandung burned their house. British troops, as part of the Brigades MacDonald, arrived in Bandung on October 12, 1945. Bandung was deliberately burned by TRI and local people. There were black smoke billowing high into the air everywhere. The British Army began to attack Soviets. The greatest battle happened in a village named Dayakolot in South Bandung, where there were a large ammunition depot belonging to British. In this battle, Barisan Rakyat Indonesia destroyed the ammunition depot. The strategy of Fire Bandung was considered because the power of TRI and People Militia was not comparable to the British force and NICA or NICA. This incident inspired to create the famous song Halo Halo Bandung to remember what they did and struggle. They built the Bandung Lautan Api Monument. Nah, itu adalah salah satu contoh yang dari nama Bandung Lautan Api kalian bisa membayangkan peristiwa apa yang terjadi. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, dari contoh tentang Bandung Sea of Fire tadi, kalian bisa sudah membayangkan apa yang dimaksud dengan historical recount. Nah, historical recount merupakan bagian dari factual recount. Kenapa disebut dengan factual recount? Karena teks yang ditulis harus berdasarkan fakta, yaitu fakta sejarah tentang Bandung Lautan Api atau Bandung Sea of Fire. Baik, so what is actually historical recount? So historical recount provides an objective account of significant events from the past. Jadi cerita ataupun kisah atau kejadian yang diceritakan dalam historical recount itu harus merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi dan biasanya bernilai sejarah. So just like the other text, historical recount also have social function. So what is actually the social function of historical recount? The social function is to provide, jadi untuk memberikan sebuah cerita, sebuah kejadian, an objective account yang nyata of significant event that happen in the past, dari sebuah kejadian yang benar-benar terjadi di masa yang lampau. So to remember that as a student, you do not have to be a witness to the event that you are going to write. Meaning that ketika kita ingin menulis sebuah historical recount, kita tidak perlu menjadi seorang saksi atau benar-benar menjadi saksi dari sebuah kejadian, karena ini kan merupakan kejadian sejarah. Nah, kita bisa saja mendengar cerita tersebut dari orang-orang tua atau dari buku yang pernah kita baca tentang sejarah atau apa yang terjadi yang bisa menjadi sebuah pelajaran, maka kita bisa menulis historical recount ini. Nah, sebagai rambu-rambu untuk menulis sebuah teks, kita juga harus mengetahui what actually the generic structure of recount text, ya. Sama seperti juga dengan recount text yang lain, cuma ada perbedaan istilah sedikit.
historical recount. Yang pertama kita sebut dengan orientation, kemudian relevance, lalu chronology, kemudian visual, dan hindsight. Mari kita lihat satu persatu apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah-istilah yang barusan kita baca tadi. Tapi pada dasarnya itu juga sama atau mirip sekali dengan recount yang pernah kita pelajari ketika kalian SMP. Baik, yang pertama adalah orientation. So just like the recount that you have already studied before, dalam orientation biasanya kita introduce who, what, and when, and also where, and how, and why if possible in historical recount. Jadi kita biasanya memperkenalkan dulu, menceritakan kepada paragraf 1 tentang apa sih sebenarnya yang kita ceritakan tentang sejarah apa. Kita bisa menyebutkan siapa tokohnya, kemudian apa yang terjadi, kapan, dan dimana, dan juga bagaimana, dan juga mengapa sudah mungkin dalam sebuah historical recount. Berikutnya adalah relevance atau relevansi. Kita harus meyakinkan, be sure to focus on significant and relevant content to your historical. Jadi cerita kita tuh harus relevan antara yang kita sebutkan di dalam orientation dengan apa-apa yang akan kita ceritakan di bawah. Misalnya ketika kita ingin menceritakan tentang perang yang terjadi di Ponorogo pada tahun 18 sekian, maka apa yang kita ceritakan itu harus relevan. Dimana cerita berikutnya adalah sekitar perjuangan tentang Ponorogo. Berikutnya adalah kronologi. Ketika kita belajar tentang recount yang biasa ataupun personal recount, ada event. Event di sini harus berurutan. Urutan tersebut harus mulai dari awal hingga akhir, atau juga bagian ini disebut dengan kronologi. So when you talk and tell about what happened in your historical recount, ceritanya itu harus urut sesuai dengan kronologi, jangan lompat-lompat. Kemudian visual. Visual is very important because we are going to make the history or the recount that kita ceritakan itu benar-benar seperti nyata. Ketika kita menceritakan sesuatu, tidak harus menggunakan gambar, tapi kalimat-kalimat yang kita gambarkan dalam cerita tersebut cukup membuat para pembaca akan bisa membayangkan apa sebenarnya yang terjadi dalam sejarah yang diceritakan tersebut. So be sure, juga boleh sebenarnya use image kalau menggunakan gambar, menggunakan peta, dan visual lain juga if they support text. Namun hati-hati jangan sampai tidak support. Namun tanpa adanya image, map, dan visual sudah cukup jika kita bisa dan mampu menggambarkan dan memberikan kalimat-kalimat yang bisa memberikan visual terhadap kejadian yang sedang kita gambarkan. Kemudian hindsight. In historical recount, you have the luxury of identifying what went right and what wrong after an event. Bagian ini biasanya kalau di dalam personal recount bagian reorientation. Nah, di bagian ini kita sebut dengan hindsight. Artinya dalam hindsight ini kita bisa juga memberikan tambahan-tambahan cerita apa sebenarnya yang salah terhadap kejadian ini yang bisa merupakan pembelajaran bagi kita untuk tidak terulang. Be sure to explain the how and why to your audience. In this case pembaca ya, kita harus meyakinkan kepada para pembaca kita untuk meyakinkan bahwa they have a rounded understanding of your historical. Jadi kita dalam hal ini harus bisa meyakinkan yang kita ceritakan dalam historical itu apa saja sehingga pembaca atau penyimak tulisan kita bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam historical recount tersebut. Saya sekali lagi dengan memberikan beberapa pesan apa yang baik dan apa yang buruk di dalam cerita tersebut. Lalu hal-hal apa yang harus kalian ingat ketika kalian ingin menulis historical recount? Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa sekali lagi tidak akan jauh berbeda dengan personal recount. Dalam teks historical recount kita juga harus menggunakan beberapa misalnya proper noun, nama orang, sejarah-sejarah yang kita sebutkan, tempat-tempatnya, dan juga kapan itu terjadi. Karena ini menceritakan tentang recount, tentang masa lampau, dan jangan lupa bahwa kalimat-kalimat past tense obviously sangat diharuskan. Tidak harus itu pas saja, bisa bervariasi dengan frasa
perfect ataupun dengan past perfect dan tenses past yang lainnya. Ketika kita ingin menciptakan kronologi ataupun cerita-cerita apa kejadian yang terjadi dalam masa lalu. Kemudian third person perspective, kita selalu menggunakan orang ketiga, selalu menggunakan he, menggunakan she, menggunakan it atau menggunakan they. Nah, kalau di awal tadi saya sudah memberikan contoh tentang kejadian yang terjadi di Bandung. Kita sekarang akan melihat salah satu contoh sejarah Indonesia terjadi ketika sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu 16 Agustus 1945, adanya terjadinya bom yang terjadi di Jepang yang berhubungan dengan perjuangan Indonesia yang akhirnya melahirkanlah peristiwa kemerdekaan ataupun proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Nah, dalam teks ini kita lihat di paragraf 1 terlihat ada tanggal, ada tahun, kapan itu terjadi, kemudian di mana, yaitu di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Siapa orangnya atau pelakunya, yaitu negara Amerika Serikat. Kemudian di sini juga ada disebut juga Japanese Army, ya, jadi ibunya, kemudian when-nya ada tadi, kemudian where-nya ada tadi. Kemudian urutan kejadian kita lihat ataupun kronologinya, bagaimana akhirnya pada tanggal 14 Agustus tentara Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Kemudian pada akhirnya urutan berikutnya adalah terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan oleh Presiden kita Soekarno-Hatta pada saat itu, dan waktunya Hatta pada saat itu yang membacakannya di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1945. Nah, dari contoh ini terlihat sekali lagi bahwa sudah dari namanya jelas historical event account, maksud saya bisa menunjukkan contoh daripada teks yang sudah kita pelajari. Ya, contoh berikutnya adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1928 yang terkenal dengan nama Youth Pledge atau Sumpah Pemuda. Again, in the first paragraph, the writer try to introduce kapan terjadi, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, and also who-nya di sini adalah Young Indonesian Nationalists, dan juga terjadi apa, yaitu tentang Second Youth Congress yang kemudian melahirkan deklarasi di mana kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Urutan kejadian tersebut sudah jelas terlihat di dalam contoh historical berikut. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang historical account. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang salah satu teks yang sedang dipelajari ketika kalian belajar di kelas 10 SMA. Terima kasih sudah menonton. For watching. Don't forget to follow my social media, and jangan lupa terus subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus mengikuti materi-materi pelajaran bahasa Inggris dan